berikan sedikit bimbingan spiritual kepada jemaat dengan doa untuk makan dan pulang yang harus serahkan kepada pendeta itu dulu. Oleh adik-adik di Akadongan di sekolah minggu yang ada di resort Palembang ini, aku lebih gencar sama kami. Tentu penyegaran yang telah disampaikan oleh pemateri kita selama 2 hari ini, saya pikir cukuplah untuk merefresh, menyegarkan dan membangkitkan kembali semangat kita untuk melayani. Pasti seperti saya katakan itu, kita hanya alat Tuhan dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Di gereja tentu karena gereja itu kan punya aturan dan setiap seksi itu pasti harus taat dengan aturan. Tapi bukan berarti karena keterbatasan dalam komunikasi dengan aturan itu kita jadi lemah dalam pelayanan. Saya pikir pasti ada jalan keluar ketika kita sama-sama berdiskusi, sama-sama membicarakannya dengan seksi, dewan, dan juga pimpinan jemaat kita. Saya pikir pasti ada jalan keluar. Nah, karena itu kita tidak perlu meributkan persoalan administratif struktur sehingga kita lupa akan pelayanan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi utang kita. Tetaplah semangat ya. Nah, terima kasih juga untuk para khusus ini untuk pemateri kita ya, Inang Marsya, untuk usia lain. Beliau ini kelahiran Jakarta ya. Kelahiran Jakarta, besar di Jakarta. Terima kasih ya, ya. Untuk hati pelayanannya luar biasa bagi kita. Berikan sebuah tepuk tangan untuk terima kasih juga untuk panitia kita yang menanggulangi Amang dan Gulanya. Terima kasih. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan penuh sukacita. Melayani rotongan perjalanan 2 kali di Palembang melalui pos maya yang memfasilitasi hotel di Indonesia kan, itu hotelnya. Nah, jadi di Majorate Garongan. Nah, itu jadi kalau produk kita tahu kalau produk nasi itu sudah. Kalau ini produk nasi itu tahu saya pendeta Paina, Kristina, Kristanto ini. Jadi kami semuanya membeli produk nasi Tuhan yang sudah saling mengenal, saling memahami hal ini. Kami juga adalah sebuah tim dan saya pikir itulah dulu yang kita lakukan di tengah-tengah pelayanan kita ya. Tidak perlu ada yang merasa superior. Mereka ini, adik-adik saya ini menghormati saya sebagai pimpinan mereka pada saatnya, di saat memang saya harus menjadi seorang pimpinan di tengah-tengah gereja. Tapi di luar itu mereka ini adalah adik-adik saya, sahabat saya. Jadi lo mengatakan dan tidak pernah ada ketersinggungan. Kami sudah bersama-sama lebih dari 3 tahun di Dolor Nasium, 2 tahun di sini, 5 tahun kebersamaan kami. Saya pikir tidak ada yang membawa ke dalam hati kebiasaan istimewa. Dan sebetulnya itulah pelayanan kan itu kan. Ketika kita bisa saling menerima, saling menguatkan, saling mengisi, saling melengkapi, maka tim itu akan menjadi tim yang solid dan kuat karena titik kelemahan dari masing-masing itu tidak akan kelihatan karena disempurnakan oleh tim yang ada di sekeliling kita. Nah, karena itu kerja tim itu yang perlu dan itu yang ini bisa jadi dan itu yang ditinggalkan oleh Yesus. Sebetulnya bukan tak mampu Yesus memanage semua seorang diri. Tapi kenapa dia memilih 12 murid? Ada 3 lapis dibuatnya. 12 murid itulah di lingkaran pertama, kemudian 70 murid di lingkaran yang kedua, kemudian
3.000 orang di lingkaran yang ketiga melalui hari Pentakosta tersebut. Kenapa? Karena setiap pelayanan tidak bisa dikerjakan seorang diri. Bukan tidak bisa, bisa, tetapi tidak akan pernah maksimal. Itu sebabnya Yesus memilih tim. Itu sebabnya Yesus memilih para murid. Karena itu di gereja kita masing-masing, guru sekolah minggu itu adalah tim yang bersama-sama memikirkan dan membangun serta mengembangkan pelayanan kita di sekolah minggu. Jangan takut untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan ide kepada majelis kita, sintua kita, dan pimpinan jemaat kita. Karena bagaimanapun kalau kita berbicara tentang masa depan gereja, ya kita harus mulai dari bawah. Sekolah minggu, pra-remaja, remaja, naposo, itu yang harus dibangun. Karena mereka inilah pemilik masa depan. Kita-kita ini pemilik masa depan HKBP. Kalian ini, adik-adik kita itu yang menjadi pemilik masa depan. Karena itu kita harus bekali mereka. Dan di Palembang ini, lagu wajib itu sebelum mulai sekolah minggu, itu lagu wajib itu HKBP Dunia Tuhanku. Itu lagu wajib di sekolah minggu. Sebelum mulai ibadah pra-remaja setiap hari minggu, itu juga lagu wajib. Sebelum memulai ibadah NHKBP, PA, dan juga di komisariat, di WEC masing-masing, itu juga menjadi lagu wajib. Kenapa? Karena memang itu yang membuat kita selalu ingat dengan HKBP. Dan saya yakin kita semua di gereja-gereja filial dan jemaat dari HKBP Resort Palembang ini bisa melakukan itu, melaksanakan ini. Sebelum memulai ibadah, kita nyanyikan bersama HKBP, Buriah Tuhanku, Buriah Tuhanku, Buriah Tolonganku. Jadi sederhana lagu itu yang diciptakan Pendeta Tohok, tapi ya sangat luar biasa kan? Nah, ini macamnya atau kan? Realisasi kami dari jantan. Apa saya datang akan dia lagi. Mau ngerti? Bahwa ujian soal kami terupang oleh Tuhan jauh di batang, di sudi, dan di basang, bahwa asih di roham, nabi nasihat menuhani, akan nabi dikit, aku pasti orang-orang yang mulia, bunga budaya kami, mulai senari natuan sangat tubuh dari nyariok, pembinaan nabi nasukan di resort, Palembang, manhiti-hiti perkara di nami. Mamula itu teman-teman ibu yang di sekolah ini. Karena ini berkumpul dalam masuk-masuk anak bisa tunang. Asal tumpah, uli, jalan dibilang launi, udah bukan. Pasuk-pasukan, karena nami di ronda masih ada 12 nasinya. Dongani di 12 tempat dan nangkok bicara nami deh. Tapi kita tahu sinaga, suami inang, tapi kita masih ada silain. Pasuk-pasuk nasi dari Tuhan, asal potong nasi dari pasuk-pasuk di teman-teman ibu yang HKBP. Tertulus akan nasi dari roh nasi. Dan panitia ke, nama kaluja mula-mula, siap mulai persiapan sangat Tuhan yang merujuk dari bagasan dari nalong. Pasuk-pasuk nasi. Soalnya nanti multimedia kami dari Tuhan, nama kaluja mula-mula dan ibuan yang masih tua pos pasiahan. Lewat nasi dan nasi roh itu. Asaran kami berbuas di tengah-tengah yang mulia marhiti akasih oleh Allah pinasahan di Tuhan. Mengulung kami seperti marhiti masih pangalan rokok ada semua masuk-masuk yang mengkorong buku yang dari Tuhan. Nama mengulia sudah akan siluman. Orasi kami satu sebab pangalan siluman. Mengasahkan buah yang Tuhan Yesus Kristus makanya kami Tuhan. Saya di rumah yang sini rohani Tuhan Yesus Kristus. Lewat Allah ni rohani di batang alam, lewat persoalan itu di parbadia Muhammad Sallallahu. Amin.